Halo sahabat pencinta film serial India, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Adi Parasakti, bagaimana terciptanya antara para dewa dan iblis. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, silahkan lewati video ini. Nah, mari kita lanjutkan ceritanya. Di awal film diperlihatkan bagaimana Dewi Aditi sedang melakukan pemujaan kepada Dewi Adi Parasakti. Dewi Aditi merupakan putri tertua dari Prajapati Daksa. Ia sangat senang atas anugerah yang diberikan oleh Dewi karena ia sudah mengandung anak dalam rahimnya. Namun, tiba-tiba Dewi Diti mendengar semua pemujaan yang diucapkan oleh Dewi Aditi, sehingga membuat dirinya sangat kesal. Dewi Diti merupakan adik dari Dewi Aditi. Sifat dari kedua saudara ini sangat bertentangan. Dewi Aditi sangat baik dan penuh dengan ketulusan, sedangkan Dewi Diti ia sangat egois, angkuh dan sombong. Mendengar Dewi Aditi sudah hamil duluan, maka sontak saja membuat Dewi Diti sangat marah dan kesal karena ia tidak ingin didahului oleh kakaknya. Melihat raut muka dari Dewi Diti yang sangat kesal, kemudian Dewi Aditi memujuk adiknya yang terlihat kesal. Dan Dewi Diti merasa tersinggung dan semakin marah ketika Dewi Aditi datang menghampirinya. Dewi Diti berkata bahwa dia tidak usah dikhawatirkan, melainkan yang harus dikhawatirkan adalah Dewi Aditi. Mendengar ucapan adiknya, sontak saja membuat Dewi Aditi terkejut. Namun, tiba-tiba Dewi Diti menutupi kekesalannya dengan berkata manis di hadapan Dewi Aditi. Namun, di balik ucapan manisnya, Dewi Diti sangat kesal dan kecewa kepada Dewi Adi Parasakti karena ia menginginkan agar anaknya lebih tua dari anak-anak dari kakaknya. Dewi Diti beranggapan bahwa Dewi Adi Parasakti tidak adil atas dirinya dan ia akan meminta keadilan ke hadapan Dewi Adi Parasakti. Kemudian Dewi Diti pun melakukan pemujaan dan memanggil Dewi Adi Parasakti datang ke hadapannya. Atas pemujaan yang ia lakukan, akhirnya Dewi Adi Parasakti pun muncul di hadapannya. Dewi Diti pun memberikan salam kepada Dewi Adi Parasakti. Kemudian Dewi Diti bertanya kepada Dewi, kenapa ia memberikan keuntungan yang sangat banyak kepada Dewi Aditi. Dewi Diti bertanya apa salahnya yang menyebabkan dirinya tidak hamil sedangkan kakaknya sudah hamil. Kenapa anugerah dari Dewi tidak mempan pada rahimnya? Apa yang menyebabkan hal tersebut sehingga Dewi tidak adil terhadap dirinya? Dewi pun menjelaskan bahwa tidak ada yang membuatnya tidak adil dan Dewi ingin mengingatkan ia bahwa bagaimana ia memberikan anugerah kepada Dewi Aditi dan Dewi Diti ketika itu saat pernikahannya. Dewi Aditi dan Dewi Diti merupakan istri dari Resi Kasyapa dan Dewi Adi Parasakti
menganugerahkan mereka bahwa mereka berdua akan memiliki putra dari Resi Kasyapa. Anugerah ini berfungsi ketika mereka berdua sudah siap menjadi seorang ibu. Dan anugerah ini tergantung pada mental dari mereka berdua. Dewi pun menjelaskan bagaimana Dewi Aditi bisa hamil, karena Dewi Aditi sudah siap menjadi seorang ibu. Dewi juga menjelaskan, jika Anda dapat menciptakan suasana hati dan ketulusan hati, dan Anda siap menjadi seorang ibu, maka itu akan terjadi. Dan semua tergantung dari diri Anda sendiri. Dewi Diti pun meminta maaf kepada Dewi Adi Parasakti atas semua kesalahannya, dan ia akan memperbaiki semua kesalahannya. Dewi Diti berkata bahwa dia tidak perlu memohon pengampunan. Yang ia perlukan adalah introspeksi diri. Dewi Adi Parasakti pun memperingatkan lagi kepada Dewi Diti bahwa segala perbuatanmu tergantung dari dirimu, karena apapun yang kamu lakukan, maka begitu pula hasil yang kamu peroleh nantinya, karena lingkaran waktu akan selalu menjawabnya. Dan perjalanan kamu ke Kailas tidak akan sia-sia. Kesabaran akan mendapat pahala dan dosa akan membawa pertobatan. Dewi Diti menjawabnya, Anda benar Dewi, bahwa saya pergi dari sini tidak membawa tangan kosong, dan saya pergi dari sini membawa pengajaran. Dewi Diti juga berkata bahwa tidak ada gunanya menyalahkan orang lain atas kesedihan yang saya alami. Dan cobalah kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Kemudian Dewi Diti kembali ke api pemujaan dan memadamkan api tersebut dengan airnya. Kemudian Dewa Siwa muncul di hadapan Dewi Adi Parasakti dan bertanya kepadanya. Setelah seorang pemuja menyelesaikan masalah mereka, tapi saya merasa bahwa Diti telah memilih keraguan atas semua yang ia lakukan. Kemudian Dewi Adi Parasakti menjawabnya, Anda benar tuanku. Pikiran berubah menjadi kenyataan dan muncul di hadapan kita. Ini bukan akhir dari masalah, namun awal dari masalah yang sangat besar akan datang. Kemudian dikisahkan, Dewi Diti sampai di kediaman Resi Kasyapa. Dia menyiapkan segala persiapan pemujaan dari sang resi. Dewi Diti berkata kepada sang resi, Anda pasti terkejut kenapa saya berada di sini. Setiap pagi biasanya Aditi yang menyiapkan semua pemujaan ini. Namun hari ini saya melakukannya dan saya ingin melakukan pemujaan ini agar Anda memberikan keberuntungan kepada saya. Berikanlah saya keberuntungan agar saya menjadi seorang ibu. Setelah saya belajar bahwa sebelum menjadi seorang ibu, saya harus menjadi seorang istri yang baik. Dan tuanku, hanya ini yang bisa saya lakukan. Melihat hal tersebut, Resi Kasyapa sangat senang melihat istrinya yang sudah berubah. Kemudian Dewi Diti
menekankan lagi bahwa dirinya melakukan semua itu agar ia pantas menjadi seorang ibu, dan ia meminta kepada Resi Kasyapa untuk menjadikannya seorang ibu. Jika saya tidak bisa menjadi seorang ibu, maka lebih baik saya mati. Kemudian sang resi menjawabnya, tentu tidak, Diti, setiap wanita berhak menjadi seorang ibu. Dan untuk itu, saya akan membantumu dan membimbing kamu menjadi seorang ibu. Resi Kasyapa kemudian melakukan pemujaan bersama Dewi Diti. Setelah selesai membaca mantranya, tiba-tiba di tangan sang resi muncul sebuah minuman. Minuman tersebut mengandung semua energi meditasi dari sang resi. Dan dari minuman tersebut, jika Dewi Diti meminumnya, maka dia akan bisa mengandung seorang anak. Sang resi juga menjelaskan bahwa minuman itu hanya bisa diminum ketika Dewi Diti sudah melakukan pertapaan selama 1 minggu. Barulah ia siap mentalnya menjadi seorang ibu. Tidak itu juga, minuman tersebut juga hanya bisa diminum ketika waktunya yang tepat. Bagaimana terjadi konfigurasi antara planet-planet. Sang resi juga memperingatkan kepada Dewi Diti bahwa ia tidak akan memakannya apapun yang terjadi. Dewi Diti menyanggupi semua persyaratan dari sang resi dan ia berterima kasih kepada sang resi. Tidak disangka, setelah sang resi pergi dari pemujaannya, Dewi Diti sangat sombong dan egois, dan ia tidak memikirkan apapun yang terjadi setelah minuman itu diminum. Ia hanya menginginkan keinginannya saja. Bahkan ia tidak mengindahkan semua perkataan dan persyaratan dari sang resi. Kemudian Dewi Diti pun meminum minuman itu tanpa berpikir panjang. Setelah minuman itu diminum, tiba-tiba perut dari Dewi Diti bercahaya dan ia hamil dan menjadi seorang ibu. Singkat cerita, tibalah di dalam persidangan para dewa, Dewi Aditi dan Dewi Diti sudah siap melahirkan semua putra-putranya. Namun, keegoisan masih saja ada di benak Dewi Diti, dan ia ingin mengungguli dan mengalahkan semua putra-putra dari kakaknya. Dalam persidangan, Dewi Adi Parasakti berkata, saatnya alam semesta menanti kedatangan dari putra-putra Dewi Aditi dan Dewi Diti. Dan tibalah waktunya Dewi Aditi untuk melahirkan putranya. Dari dalam perut Dewi Aditi keluarlah cahaya dan bersinar, kemudian memancarkan gelembung-gelembung kekuatan energi. Bola energi tersebut datang menghampiri Dewi Aditi. Menyadari hal tersebut, Dewi Aditi memeriksa perutnya dan ternyata perutnya sudah kosong. Dewi Aditi menyentuh bola energi itu dan tiba-tiba bola energi tersebut semakin bercahaya dan ia mengeluarkan cahaya yang semerbak kemana-mana. Para dewa utama sangat senang melihat kejadian itu.
Tidak disangka, akhirnya keluarlah seorang putra dari dalam bola energi itu. Dewi Aditi sangat senang melihat putranya. Namun di sisi lain, Dewi Diti sangat kesal melihat kejadian itu di depan matanya. Dewi Aditi datang menghampiri Dewi Adi Parasakti. Kemudian ia ingin agar sang dewi memberikan putranya sebuah nama. Sang dewi pun menjawabnya, "Aditi, karena ini bagian dari dirimu, maka anak ini akan dipanggil sebagai Aditya." Dunia akan tunduk kepadanya sebagai seorang dewa. Dia akan selalu melakukan perbuatan baik. Cahayanya akan cerah. Ia akan dipanggil Dewa Surya. Setelah sang dewi memberikan anugerah nama kepada anak tersebut, tiba-tiba anak tersebut sudah menjadi besar. Seluruh badannya mengeluarkan cahaya. Kemudian, putra dari Aditi itu memberikan salam kepada Dewi Adi Parasakti. Ia sekarang disebut sebagai Dewa Surya. Kemudian, putra yang kedua lahir dari dalam energi itu. Putra kedua tersebut dipanggil sebagai Dewa Indra. Dia akan dipanggil Dewa Indra yang sakti. Dia juga sebagai Dewa Hujan. Melihat kedua putra kakaknya yang penuh dengan ilahi, sontak saja membuat Dewi Aditi sangat bengong dan terkesima. Putra ketiga dari Dewi Aditi pun terlahir, dan ia dipanggil sebagai Dewa Baruna, dan ia akan menjadi penguasa air dan lautan. Lalu putra keempat pun muncul di hadapan mereka semua, dan ia dipanggil sebagai Dewa Bayu. Dia akan mengendalikan seluruh angin di alam semesta. Dan putra terakhir dari Dewi Aditi pun terlahir. Ia akan dipanggil sebagai Dewa Akasa. Melihat seluruh putranya sudah terlahir, membuat Aditi sangat senang dan mengucapkan terima kasihnya kepada Dewi Adi Parasakti. Dewi Aditi tidak bisa mengungkapkan semua kebahagiaan dan anugerah yang sudah diberikan oleh Dewi Adi Parasakti. Kemudian Dewi Adi Parasakti menjawabnya, "Aditi, perbuatan dan niat itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Seseorang akan menuai apa yang ia tanam." Pikiranmu sangat murni. Itulah sebabnya maka engkau mendapatkan putra-putra yang sangat ilahi. Mendengar perkataan dari Dewi Aditi pun sangat senang dan mengucapkan salamnya kepada Dewi Adi Parasakti, dan terlahirlah kelima putra dari Dewi Aditi. Tiba-tiba datanglah Dewi Diti mendekati Dewi Aditi, dan ia berkata bahwa suami kita sama, darah kita juga sama, dan saya juga mendapatkan anugerah yang sama. Tentu saja putra-putra saya akan mendapat anugerah dari ilahi.
Dewi Didi pun melakukan ritual kelahiran dari putranya. Perutnya kemudian memancarkan cahaya, dan hal yang mengejutkan terjadi dalam persidangan itu. Tiba-tiba awan gelap datang menghampiri seluruh areal persidangan. Tiba-tiba awan gelap datang menghampiri Dewi Didi, dan seorang anak terlahir di pangkuan Dewi Didi. Anak tersebut sangat menyeramkan, dan nantinya anak tersebut dikenal sebagai iblis. Nah, sahabat, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa karakter seorang anak tergantung bagaimana pikiran dari orang tuanya. Jika kita ingin melihat anak kita menjadi karakter yang baik, maka selalulah kita berpikir positif dan melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, sahabat, demikian video kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan salam Rahayu.